kembali bersama Intan Nuraini dan sudah ada Ustadz Soulmate juga di sini. Tapi kita mau bahas dulu ini soal bulan madu keduanya ya. Ini kamu merayakan anniversary dan akhirnya ya pergi berduaan aja nih. Pertama setelah kalinya. punya anak pergi Pertama kali. Atau waktu nikah belum pernah pergi berduaan tok. Waktu belum punya anak, belum udah punya dong anak. kan bulan madu. Oke, ini first time katanya buat suami First time kamu. ke luar negeri. Ke luar negeri. Berdua doang. Oh gimana? Nggak berantem? Rasanya gimana? Enggak, alhamdulillah. Tapi memang kayak ada yang aneh. Kok sepi ya? Dikit-dikit itu kayak, ada yang lupa. Oh iya, anak di rumah. Karena biasanya kan selalu rame-rame. rombongan sirkus gitu kan. Oh ini kayak ada yang ketinggalan ya. Oh iya, anak ya, nggak bawa anak. Terus apa? Akhirnya didapat apa nih? Udah sekian belasan tahun menikah, 14 tahun pergi berdua lagi. Menemukan apa lagi nih setelah pergi berduaan aja? Apa ya? Yang jelas sih seru aja sih. Karena memang kita tuh udah kayak bestie. Maksudnya kita tuh udah nggak ada jaim-jaimnya gitu kan. Terus hobinya sama-sama seneng jalan-jalan, seneng kuliner, nyoba-nyoba makanan baru. Jadi emang apa ya? Nggak ada marah, maksudnya nggak ada berantem-berantem. Ya insya Allah sih jadi bikin makin romantis. Amin. Setelah melewati ini ada rencana lagi nggak? Mungkin ini mau dirutinin gitu tahun depan? Kayaknya pengen deh Kak. Ketagihan. Tapi kita mau tanya, apakah ini sebenarnya udah kode-kode ya? Soalnya sebelumnya kamu posting juga lagi makan tom yum ya kan? Oh bilang iya gini, sih. pacaran terus ya yang selamanya. Sekarang makan tom yum di sini dulu. Next semoga bisa makan tom yum di tempatnya langsung. Ini kode ya? Jadi sebenarnya kalau aku tuh udah beberapa kali ke Thailand. Kalau suamiku yang baru pertama kali. Padahal dia udah ke beberapa negara lain gitu. Tapi Thailand tuh baru sekali ini. Jadi dia emang penasaran Jadi banget. ini direncanakan atau suami tiba-tiba kasih kejutan? Direncanain ya. Oh direncanain, dan memang Thailand. Berapa lama? Sebentar lah. Oh iya, karena Cuma ninggalin anak-anak. anak-anak kan nggak bisa lama-lama. Terus Kak. anak-anak 4 pulang hari. pada protes nggak? Enggak, tapi biasa ada sogokan. Oh, Beliin oleh-oleh. Itu yang penting. Oke, sekarang kita mau bahas ini masalah yang lagi ramai di luar sana. Kebetulan ada Pak Ustadz, kita mau tanya juga sudut pandangnya seperti apa. Ini soal itikaf ya. Itikaf di malam ganjil lebih rame. Ini ada yang bilang begini, itikaf malam ganjil dimanapun masjid rame. Pas malam genep sepi. Tahu-tahu Lailatul Qadar turun di malam genap. Mungkinkah? Kayak gitu. Mungkin nggak sih? Mungkin aja. Mungkin aja. Walaupun kemudian dianjurkan oleh Nabi kan disuruh mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah utamanya di malam-malam ganjil, Utamanya. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak di malam genap. Jadi mungkin aja ya. Ya kenapa Serah enggak? Allah ya, Iya, Ustadz ya. itu kan adalah bagian dari spirit yang diberikan oleh Nabi agar jangan pernah bosan untuk menikmati ibadah di penghujung akhir Ramadan yang ternyata memang faktanya di akhir-akhir ini ya kegiatan aktivitas ibadah justru semakin berkurang nih. Soalnya kebanyakan aktivitas bukber ya. Iya. Tapi Pak Ustadz nih ya, apa sih sebetulnya tanda-tandanya bahwa itu adalah malam turunnya light? Iya, Malam Lailatul disebutkan matahari itu tidak terlalu menyengat, paginya begitu cerah, tapi balik lagi ini hanya sebuah kode. Nah, tentu ya yang paling tahu Allah dan dirinya orang yang mendapatkan. Oh gitu. Jadi setiap Rasanya gini, gimana? satu masjid itu katakanlah 100. Itu belum tentu 100-100-nya dapat. Dia apa ya? Spiritual ya. Ini soal spiritual seseorang gitu. Rasanya apa? Ya nggak tahu. Beda aja gitu. Ya mungkin ada rasa yang beda atau dia mendapatkan sesuatu petunjuk yang bahwa ini Lailatul Qadar itu. Oke. Ada yang bilang salah satu tandanya adalah malam itu hujan. Benar nggak? Ya bisa iya bisa enggak. Tapi kan hujan hampir tiap hari persoalannya. Tapi ini 2 hari ini panas terus ya. panas terus Berarti ya. kayaknya bukan 2 hari ini deh. Jadi ada fenomena menarik masjid-masjid yang menyediakan makan hingga kasur untuk jemaat yang itikaf di masjid. Coba kita lihat ini tuh, makannya mewah ya. Ini di masjid Kayak di mana Arafah ini? ya, kayak di Arafah tuh. Wah, ada buffetnya ya. Maksud kalau kata kamu deh pernah nyobain yang seperti ini nggak? Ya Atau pernah Allah, lihat? aku pengen banget Kak. Tapi kan anak-anak ya, kembali Iya. lagi ya. Anak-anak tuh nggak mau ditinggal, apalagi yang lagi mulai belajar puasa nih Ustadz. Kan kalau sahur maunya ada Ditemenin. mamahnya,
Nah Iya. itu gimana sih Ustadz hukumnya? Maksudnya kayak aku Ya. nih yang pengen banget itikaf tapi belum bisa. Nah apakah anaknya diajak aja ke masjid tapi takutnya malah ganggu? Itu ada tendanya tuh, Ganggu. anaknya mungkin boleh ditaruh di dalam tenda. Ya, Situ ya, itikaf ini kan tidur sunnah situ. ya. Iya, iya. Jangan sampai kemudian karena kita mengejar, lalu kewajiban kita terabaikan. Nah. Itu juga tidak dibenarkan. Tapi kalau kita mampu dan bisa, maka amat sangat dianjurkan untuk kita beriktikaf di malam-malam 10 terakhir itu. Masya Allah, ini dapat nasi kotaknya isinya opor ayam. Luar biasa Habis nih. itu ada matrasnya pakai bantal. Donaturnya top berarti. Coba. Coba ada infonya tuh di mana masjidnya? Oke, Pak Ustadz, yang berikutnya nih soal sakit di 10 hari terakhir Ramadan. Inilah kemarin juga rame tuh ya. Ada yang bilang kalau sakit itu tandanya bersyukurlah gitu. Ya. Karena dibilang katanya itu tiba-tiba ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Apakah betul Ya, sebetulnya seperti tidak hanya Ramadan, di setiap hari bulan apapun kalau orang sakit itu kata Nabi dan dia bersabar Dia atas bersabar. sakitnya, maka seluruh dosanya itu digugurkan oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang sedang menjalankan ibadah yang spesial khusus, tiba-tiba ujian ini datang. Ya tentunya kalau kita semakin kuat dan sabar, ini adalah kemuliaan dari Allah agar bukan cuma pahala tapi dosa-dosa kita juga berguguran. Walaupun mungkin pas dia sakit dia nggak kuat nerusin puasanya terus buka. Ya, dan itu juga menjadi kategori rukhsah ya, dibolehkan jika sakitnya membuat dia tidak kuat, tidak lagi mampu, atau dokter menyarankan tidak boleh berpuasa karena obat, makan, minum dan sebagainya, maka itu kategori yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Oke. Kamu sendiri pernah nggak tuh sakit di Sakit. 10 hari terakhir? Enggak sih, paling halangan aja. Oh, halangan enggak lah ya. Iya, itu kadang tuh kalau perempuan tuh halangan tuh pas di mau Pas Iya, udah udah mau itu sholat kan Id, aduh, itu udah sayang banget Ustaz. sunnatullahnya perempuan lah. Perempuan ya. Iya, tapi semoga pahalanya tetap diberikan oleh Allah. Namun di bulan lain harus diganti. Harus diganti. Dikodok. Yang berikut nih soal hilal belum terlihat penuh di Aceh. Ali Falak prediksi lebaran tak serentak, ya kan? Kita puasa kemarin juga ada beda-beda ya. Makanya juga malam ganjilnya kayak juga harusnya beda. Iya ya. Iya, ganjil yang lebaran tanggal berapa tuh? Iya. 20 sama tanggal 19 sama 20. Nggak tahu, Pak Atau Ustadz. 20 21 kalau nggak salah ya? Tergantung hilal. Komentar netizen coba kita baca nih soal hilal yang belum terlihat nih. Mending 21 sih katanya gitu. Iya, Daripada betul. 20. Soalnya nggak enak banget kalau lebaran hari Jumat. Baru keliling tahu-tahu persiapan Jumatan ya. Iya, benar-benar. Yang berikut ada lagi. Undur tanggal 21 please, tanggal 20 jilbabku belum sama. Belum jadi ya. Di penjahit rame. Yang berikut, kenapa sidangnya nggak digelar 2 hari sebelumnya Pak? Kita yang jualan lauk buat lebaran jadi bingung masaknya. Iya benar juga ya. Apalagi yang santan-santan tuh kan simpennya susah. Iya, benar. Yang berikut ada lagi. Undur aja 20 Maret tahun depan. Males ketemu keluarga suami. Ini apa ya? Dia ngambek. Ini beda lagi. Iya, emang nggak bisa ya hilal itu 2 hari sebelumnya gitu Pak Ustadz? Kan ada 2 metode ya. Yang pertama hisab, yang kedua ru'yah. Ru'yah itu kan melihat hilal. Kalau hisab dengan secara hitungan, makanya teman-teman saudara-saudara kita Muhammadiyah khususnya, dia sudah tahu tuh. Karena hitungannya sudah jelas kapan mulai, kapan kemudian berakhir untuk menikmati Idul Fitri. Tapi kalau pemerintah, kemudian NU misal diantaranya, itu harus menunggu Ru'yatul Hilal. Nah, Ru'yatul Hilal kalau di Indonesia itu juga punya patokan. Kalau tidak salah 3 derajat. Walaupun ada pendapat lain, 2 derajat juga masih bisa. Tapi kelihatannya di 3 lah. Jadi hilal tuh apa sih? Posisi bulan? Posisi bulan. Nah, kan untuk mengetahui pergantian. Tanggalnya. Tanggal. 3 ya. derajat itu 3 derajat dari mana sih? Ketinggian. Ketinggian. Ya, jadi kalau di bawah 3 atau 2 menurut ya, itu nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya kita puasanya ngikut yang hitungan tanggal, lebarannya ikut yang hitungan hilal. Itu gimana sih? Iya, puasanya yang lambat, lebaran yang cepat gitu ya. Iya. Itu Abdul guys. Selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Lovino Secret. Enak bener ya.